wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu Guru. Gimana kabarnya? Baik Bu. Ya, alhamdulillah ya. Kita masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar ya. Jadi di pertemuan pertama ini ya. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu judul materinya ya. Nah, jadi di sini yang pertama itu sejarah dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dia itu ya sebagai seorang tokoh pembaharu dalam pergerakan Islam Indonesia ya. Di sini karena dia berperan mengembangkan pendidikan Islam dengan pendekatan yang lebih modern ya. Jadi di sini ia berkepentingan dengan mengembangkan pendidikan Islam masyarakat yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis ya. Lalu di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan udah tahu belum tempat lahirnya di mana? Belum Bu Guru. Ya. Di sini tempat tinggal atau tempat kelahiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dilahirkan di Kauman ya. Di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 ya. Nah, seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dia seorang pahlawan nasional Indonesia ya. Putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Nah, Kiai Haji Abu Bakar itu ayahnya ya. Ayahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kiai Haji Abu Bakar seorang ulama ya. Ayahnya itu seorang ulama ya. Dan khotib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Nah, dan ibunya itu Nyai Abu Bakar ya. Nyai Abu Bakar itu putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu ya. Nah, ini seputar sejarah dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Nah, sudah tahu belum riwayat ininya apa sih pada saat waktu kecil gitu ya. Nah, di sini menjelaskan waktu kecil itu nama aslinya itu bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, melainkan ia itu bernama Muhammad Darwis. Muhammad Darwis ya. Nah, kenapa bisa disebut Ahmad Dahlan? Ya, karena setelah berangkat untuk menunaikan ibadah haji di Mekah ya. Jadi dia itu pada saat pulang ke Mekah ya, pada saat pulang dari Mekah, dari situlah ia disebut Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bukan lagi Muhammad Darwis ya. Nah, di sini selanjutnya itu dia itu bergabung sebagai anggota Budi Utomo ya, yang merupakan organisasi kepemudaan pertama di Indonesia ya. Jadi dia itu membuka organisasi Persyarikatan Muhammadiyah karena dengan kedalaman ilmu agama dan ketekunannya dalam mengikuti gagasan-gagasan pembaharuan Islam. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu aktif menyebarkan gagasan pembaharuan Islam ke pelosok-pelosok tanah air sambil berdagang batik ya. Dan juga melakukan tabligh, diskusi keagamaan sehingga atas desakan ya para muridnya. Lalu selanjutnya di sini masih latar belakang pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tadi sudah Ibu sebutkan ya nama asli atau nama kecilnya ya. Nama aslinya itu kan tadi siapa? Muhammad Darwis.
itu nama kecil ya. Kalau kita mah kadang-kadang kan kalau nggak cocok katanya suka diganti nama kayak gitu ya. Kalau itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bukan berarti dia nggak cocok namanya ya, karena pada saat itu ya, pada saat pulang dari Mekah gitu ya. Nah dari situlah diganti namanya apa sih, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pergantian nama ya. Nah di sini sifat dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada yang tahu sifatnya? Baik, pastinya. Ya itu. pasti ya, udah pasti itu baik. Lalu apa lagi? Jujur. Terus Pintar. pintar ya, pintar, cerdas ya. Ya, Bu. Betul. Jadi sifat ya, sifat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dia itu memang cerdas ya di situ. Sifatnya baik, budi pekerti yang halus dan hati yang lunak serta berwatak cerdas. Itu karakter atau sifat dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Nah, selanjutnya pendidikan yang ditempuh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, di sini ya pendidikannya. Nah, pendidikannya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dididik dalam lingkungan pesantren ya, sejak kecil dan sekaligus menjadi tempatnya menimba pengetahuan agama dan juga bahasa Arab ya. Lalu ia menunaikan ibadah haji ketika berusia 15 tahun. Wah, masih muda banget ya. Iya. Kita udah pernah belum melaksanakan ibadah haji? Belum pernah. Ya, mudah-mudahan ya Allah menghendakinya sehingga kita bisa melaksanakan haji. Amin. Ibadah haji ya. Nah, itu pada tahun 1883 ya. Pada saat itu mungkin kita belum lahir ya. Iya, belum. Ibu aja waktu itu lahir pada tahun 1998. Jadi masih apa ya? Masih ya, muda. pokoknya, masih itulah ya. Jadi belum tua ya. Ya. Nah, lalu dilanjutkan lagi. Beliau itu ya menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun. Luar biasa ya. Nah, selanjutnya, nah di sini tujuan berdirinya organisasi Muhammadiyah. Yang pertama itu mengadakan dakwah Islam, ya. Mengadakan dakwah Islam. Ada yang tahu mengadakan dakwah Islam seperti apa? Ceramah, Bu. Ya, ceramah, betul ya. Jadi kalau misalkan itu mah sekarang tuh kayak ada acara Maulid Nabi gitu ya, ceramah seperti itu, terus membuat komunitas gitu ya. Jadi untuk mensyiarkan agama Islam ya. Itu salah satu tujuan berdirinya organisasi Muhammadiyah. Nah, di sini selanjutnya itu menghidupkan sifat tolong menolong. Nah, menghidupkan sifat tolong menolong. Jadi kita sebagai umat Islam harus ya mempunyai sifat tolong menolong ya. Disinilah tujuan berdirinya organisasi Muhammadiyah. Jadi yaitu bertujuannya yaitu untuk menghidupkan sifat tolong menolong ya. Nah, selanjutnya itu mendidik dan mengasuh anak-anak agar menjadi umat Islam yang berarti ya. Nah, tujuan berdirinya organisasi Muhammadiyah juga selain menghidupkan sifat tolong menolong, juga mendidik ya, mendidik dan mengasuh anak-anak agar menjadi umat Islam yang berarti ya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat ya. Lalu selanjutnya itu memajukan pendidikan dan pengajaran. Nah, luar biasa banget ya tujuan berdirinya organisasi Muhammadiyah. Di sini itu memajukan pendidikan dan pengajaran. Nah, jadi pendidikan itu jangan monoton ya, tapi harus terus maksudnya biar lebih baik lagi gitu ya, jangan monoton, jangan ke bawah kayak gitu.
Nah, lalu di sini mendirikan tempat ibadah dan wakaf ya. Itu tujuan berdirinya organisasi Muhammadiyah. Selanjutnya itu berusaha ke arah perbaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam ya. Jadi ini tujuan berdirinya organisasi Muhammadiyah ya. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Nah, di sini ada juga metode mengajar. Di sini metode mengajar Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Yang tadi yang disebut nama kecilnya itu Muhammad Darwis ya. Nah, di sini metode mengajar Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyampaikan pelajaran agama ya. Di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menggunakan pendekatan yang tekstual, tetapi kontekstual. Karena pelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan atau dipahami secara kognitif ya, tetapi harus diamalkan ya, seperti itu. Harus diamalkan ya sesuai situasi dan kondisi ya. Jadi di sini ada juga cara belajar mengajar di pesantren. Nah, di sini cara belajar mengajar di pesantren itu dengan menggunakan sistem weton dan sorogan ya. Jadi kalau madrasah Muhammadiyah itu menggunakan sistem masihal seperti sekolah Belanda ya, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Sekilas tadi sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada Bu, Ya, tadi saya lupa. Ya. Itu di manakah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dilahirkan? Oh iya. Tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan itu ya di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Ya. Ada lagi yang mau bertanya sob yang mungkin kurang dipahami kayak gitu? Ada lagi? Terus tadi ya siapakah nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Bu? Oh iya, tadi kan udah dibilang sama ibu ya. Nah, pada saat itu, jadi kan sebelum terjun nama Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, dia itu mempunyai nama kecil yaitu Muhammad Darwis ya. Itu ada lagi? Udah mungkin Bu. Udah cukup? Baiklah ya. Selesai sudah. Di sini pembahasan materinya sekilas tentang sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya. Mungkin cukup sekian. Kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi